Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain. Oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan keimanan yang kuat dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala selalu juga memberikan semangat dalam menjalankan syariat dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan semua aktivitas dan juga amal baik sebagai seorang mukmin. Dan juga wabil khusus Allah berikan kita semangat untuk selalu istiqomah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang semakin baik mempersiapkan kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat kelak. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat selalu tersampaikan, salam selalu kita berikan, dan juga sunnah selalu kita laksanakan. Bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan syafaat melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga Allah pertemukan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hibah, Pak Bu. Hibah itu merupakan di antara akad ataupun di antara transaksi antara seorang manusia kepada manusia yang lain, wabil khusus seorang muslim dengan muslim yang lain, ya, dalam hal memberikan ataupun memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain ketika seorang tersebut masih dalam keadaan hidup. Kemudian juga kemarin kita sudah membahas tentang hibah, perbedaan antara hibah, sedekah dan juga hadiah, dan hal-hal yang berhubungan dengan hibah. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam bab muamalat yang ada hubungannya dengan munakahat, hubungan ataupun ahwal syahsiyah, hukum-hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan. Aslinya Pak, kita ini masih di dalam bab munakahat, bab tentang pernikahan,
insya Allah sampai akhir bulan Januari nanti kita akan menyelesaikan hal-hal yang berhubungan menurut kami penting, yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang ada di dalam sebuah keluarga. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah nafkah, kita sudah membahas masalah, yang pertama kita membahas tentang siapa itu muharramatu minan nisa, muhrim bahasa kita, ya, ataupun mahram yang pada hakikat makna yang sebenarnya. Kemudian kita juga sudah membahas masalah hibah, dan pada hari ini insya Allah kita akan membahas masalah wasiat. Dan sebelum masuk di bulan Sya'ban nanti insya Allah kita akan menyelesaikan pembahasan faraid ataupun ilmu waris, Pak. Karena kenapa? Karena pembahasan masalah muamalat ataupun masalah hal-hal yang berhubungan dengan transaksi ini merupakan yang sering terjadi di masyarakat kita, di dalam keluarga. Dan kita sering salah di dalam memaknai antara hibah, wasiat, waris, ataupun nafkah dan sebagainya. Maka oleh karena itu, ya karena pembahasan aslinya munakahat, maka kepalanglah kita bahas, walaupun belum terlalu dalam pembahasan pernikahan, kita selesaikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah transaksi ataupun masalah muamalat di dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wasiyah atau yang kita kenal dengan istilah wasiat. Wasiat itu secara bahasa bimana isol. Isol ma'khuz min wasaitu syai' asiyuhu ila iza wasalathu. Jadi wasiat itu berasal dari kata isol. Isol itu artinya sampai, Pak Bu. Jadi wasiat itu adalah menyampaikan sesuatu. Isa'u fil lugha bimakna wahid. Usitu li fulan bikadza, saya menyampaikan kepada seseorang dengan sebuah hal. Saya menyampaikan kepada fulan dengan sebuah benda, sebuah harta dan sebagainya. Itu secara bahasa. Namun secara syariat, ketika kita mendengar kata wasiat di dalam syariat Islam adalah tabarru' bihaqqin. Tabarru' itu artinya kita memberikan dengan sukarela hak ataupun kepemilikan kita lama ba'dal maut, ketika kita sudah meninggal dunia. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas masalah hibah. Hibah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah pemberian yang mana kita berikan kepada seseorang, orang lain, baik keluarga kita, teman kita, ataupun yang masih berhubungan dengan muhrim kita, keluarga kandung, kerabat. Dan pemberian itu berlaku ataupun terjadi ketika kita masih hidup. Sehingga kemarin ada syaratnya, Pak Bu, ya. Kalau nak memberikan wasiat, kalau pacak disegerakan. Karena apabila kalau kita ingin memberikan hibah, maka disegerakan. Karena apabila hibah tersebut belum diserahkan, sedangkan orang yang memberikan hibah sudah wafat, maka batallah hibah tersebut. Nah, dalam wasiat itu adalah memberikan tabarru' bihaqqin, ya, kepemilikan kita berikan kepada orang lain, kemudian kita laksanakan rukun ataupun ketentuan-ketentuan wajib di dalam wasiat tersebut, namun baru aktifnya harta tersebut ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi kalau seandainya masih hidup, uangnya belum bisa untuk dimanfaatkan. Dan harta tersebut masih di dalam genggaman orang yang mewasiatkan. Jadi bedanya dengan hibah, kalau hibah itu ketika sudah dilaksanakan ijab qabul, barang sudah diserahkan, maka pada waktu itu pula kepemilikan berpindah dan silakan dipergunakan sesuai dengan keinginan orang yang diberikan hibah tersebut. Dari segi jumlah, nak setengah, nak sepertiga, nak seluruh hartonya selagi itu hak dia, itu menjadi sebuah hak orang yang diberikan hibah. Namun wasiat tidak pacak. Karena wasiat sudah ada ketentuan siapa yang bisa untuk diberikan dan berapa nominal maksimal yang diberikan kepada orang yang diwasiatkan. Ya. Kemudian selanjutnya al-farqu bainal wasiyah wa baina anwa'it tamlikul ukhra. Perbedaan antara wasiat dengan kepemilikan ataupun perpindahan kepemilikan yang lain, seperti kemarin kita sudah bahas hibah, kemarin kita sudah bahas juga sedekah. Kalau sedekah itu
lebih tertuju kepada membantu memberikan kepemilikan kita dikarenakan kebutuhan seseorang. Kalau seandainya hadiah, kita memberikan bantuan atau memindahkan kepemilikan kita kepada seseorang dengan tujuan untuk litahabbub, sebagai bentuk dari cinta kasih. Kita memberi, seorang bapak memberikan hadiah kepada anak, anak memberikan hadiah kepada saudaranya dan sebagainya. Ya. Dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak yang menjelaskan tentang wasiat. Di antaranya kami sebutkan, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Di sana jelaskan tentang kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian, idza hadara ahadukumul maut, apabila datang waktu kematian, in taraka khairal wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ini dulu ayat menjelaskan tentang diwajibkan seseorang untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabatnya apabila wafat dengan wasiat. Namun hukum ini sudah dimansuh. Mansuh itu Pak, ayatnya masih ada, cuman hukumnya, ayatnya masih ada, cuman hukumnya tidak berlaku lagi, diganti dengan ayat ataupun dalil yang lain. Tapi intinya di dalam Al-Quran itu termaktub tentang pembahasan masalah wasiat. Begitu juga dengan dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang menjelaskan tentang wasiat. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mahaqqum ri'in muslim lahu syai'un yusafihi baitun lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidaklah hak seorang manusia, seorang muslim, lahu syai'un yusifihi, yang mana hak tersebut diwasiatkan kepada orang lain, baitun lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali wasiat tersebut sudah menjadi kewajiban untuk dibayarkan ataupun diberikan kepada orang yang diberikan wasiat tersebut. Dan masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang wasiat. Kemudian as-shadaqatu fi halil hayat afdalu minal wasiyah. Nah, ini Pak yang sering kami tekankan, mungkin bagi bapak-bapak yang banyak harta dalam keadaan bahasa kita tuh berlebih lah harta. Maka mana bagusnya Ustadz, apakah harta yang kami miliki ini kami hibahkan ketika kami hidup, kami wasiatkan, biarlah kami dulu megangnya, agak selamati, kami berikan kepada anak cucu kami, atau sudahlah biarlah, intinya harta itu masih di tangan kita, kalau mati baru mereka berbagi warisan, perhitungannya. Jadi 3 cara Pak untuk membagikan harta. Dalam keadaan hidup dalam bentuk hibah, ataupun dalam bentuk wasiat, masih hidup kita, cuman wafat baru aktif, atau biarlah Allah yang menentukan perhitungannya dengan cara perhitungan wasiat. Maka dijelaskan as-shadaqatu munjazatu fi halil hayat afdal wa aktsaru sawaban. Ketika kita ditanyakan tentang mana yang lebih bagus, maka sedekah ataupun segala jenis pemberian dalam keadaan kita masih hidup itu afdal, lebih baik, wa aktsaru sawaban, akan lebih bermanfaat dan lebih banyak pahalanya ketika kita dalam keadaan hidup. Mintal ka sadaqatil lati yatasaddaqu bil insan ba'dal maut. Dibanding dengan harta tersebut baru diberikan ketika seorang sudah meninggal dunia. Wahiyal wasiyah, di antaranya pembahasan wasiat. Li'anna sadaqah fil hayat asbaq fit tahsilil ajr wa thawab. Karena Pak, kalau seandainya kita berikan dalam keadaan hidup, yang pertama sekali manfaatnya adalah tahsilul ajr wa thawab, itu lebih cepat. Dapatnya pahala dan juga mengalirnya pahala tersebut lebih banyak ketika kita dalam keadaan hidup. Itu yang pertama. Wa aksaru dalalatin ala sadqil mu'min fi imanihi. Dan itu merupakan sebagai contoh kebenaran atas keimanan yang ia miliki. Wa rughbatihi fil khair wal ihsan, dan juga menanamkan di dalam diri bahwasanya kita sebagai seorang mukmin merupakan orang-orang yang selalu melaksanakan perbuatan baik dan juga kebaikan. Wabil khusus yang terakhir adalah menjauhkan fitnah. Pak, ngapa? Pak, kalau sudah wafat harta tersebut baru dibagikan, kebanyakan terjadi fitnah. Kalau dalam keadaan hidup kita hibahkan,
harta itu di tangan kita, kita yang memberikan hak untuk diberikan kepada siapa dengan jumlah tertentu sesuai dengan keinginan kita, maka uang tidak pacak ganggu gugat. Ya. Berbeda kalau dalam keadaan wasiat. Wasiat itu contoh Pak, wasiat itu syarat diantaranya tidak boleh berwasiat kepada orang-orang yang pasti mendapatkan warisan. Tidak boleh berwasiat kepada bini. Ataupun bini berwasiat kepada suami. Tidak boleh berwasiat kepada anak kandung. Tidak boleh. Tidak boleh berwasiat kepada bapak ibu. Tidak boleh. Karena itu pasti mendapatkan warisan. Agi ada anaknya, aku berwasiat setengah harta aku untuk anak aku. Tidak boleh. Karena anak sudah mendapatkan hak dari segi warisan. Ya. Maka mana Ustadz, aku dah galak. Aku belajar dengan Ustadz yang lain bahwasanya anak itu mendapatkan siso. Anak lanang itu dapat asobah Pak dalam perhitungan warisan. Apa itu asobah? Asobah itu siso. Namanya siso, itu bisa banyak, bisa dikit. Jadi cak mana Ustadz? Maka bagilah ketika dalam keadaan hidup. Nah, Bapak kasihkan kalau seluruh harta Bapak untuk anak lanang Bapak, silakan. Nah, Bapak kasih setengah dan sebagainya, silakan. Karena itu dalam bentuk hibah. Tapi kalau seandainya dalam bentuk wasiat, tidak pacak. Ngasih anak tidak pacak. Ngasih bini tidak pacak. Wasiat itu tidak pacak. Kalau waris, nah itu tidak pacak lagi. Katek lagi campur tangan manusia. Sudah masuk dalam perhitungan paroid yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Imma dia setengah, seperempat, seperlapan, 2/3, 1/3, 1/6, atau ada yang namanya sisa dibagi-bagi. Ada katik lagi yang namanya aku dapat seluruhnya. Ada katik. Anak lanang paling tua mendapatkan paling banyak. Ada katik. Dibagi kalau. Karena itu sudah masuk dalam kategori warisan. Maka oleh karena sadaqatu fi halil hayat afdal minal wasiyah au sadaqatu ma ba'dal maut. Sedekah dalam ketika sudah masih dalam keadaan hidup itu lebih baik dan lebih menjauhkan dari fitnah daripada sedekah yang diberikan dalam bentuk wasiat ataupun diberikan ketika sudah wafat dalam bentuk warisan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan tersebut jelas dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan sudah wafat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut. Berinfaklah kalian mimma razaqnakum terhadap apa yang telah kami berikan rizki kepada kalian min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut, sebelum maut tersebut datang menghampiri. Di sini dijelaskan bahwasanya sedekah dalam keadaan hidup mungkin dalam bentuk sedekah, hibah, infak dan sebagainya lebih baik daripada berwasiat ataupun dibagikan dalam bentuk warisan. Kemudian hukum wasiat. Nah, Ustadz, mana hukum wasiat ini? Apakah wajib kita berwasiat ataukah boleh-boleh baik? Kanat wasiyatu fi awalil Islam wajibah bi kullil malil walidin wal aqrabin. Jadi awalnya wasiat itu Pak wajib. Seorang anak wajib berwasiat untuk kedua orang tuanya. Kemudian seorang bapak wajib berwasiat untuk anaknya. Keluarga wajib berwasiat kepada keluarganya yang lain dalam hal harta tersebut. Cuman nusikhat, kata ulama, dihapus hukum wajib tersebut. Bi ayatil mawaris, dengan ayat-ayat waris, wa bi sunnati aidon, dan juga dengan sunnah-sunnah Nabi, wa baqiya istihbabuha fi wujuhil khair, dan wasiat itu digunakan dalam hal bentuk dari opsi-opsi yang lain dalam pembagian harta yang ditinggalkan. Fi sulus fi maduna li ghair waris, dan dia hanya sebatas sepertiga, tidak lebih dari itu, dan dia tidak dibolehkan diberikan kepada orang-orang yang wajib menerima warisan. Ya. Kemudian yang selanjutnya hukum wasiat. Tadi hukum kita ingin melaksanakan wasiat. Mana hukum-hukum yang lain? Contoh mungkin kita pernah mendengar wong tua aku dulu pernah berwasiat kalau pacak ketika dia wafat bentuknya pengen nyembelih kambing misalnya. Ataupun ketika dia wafat pengen diumrohkan. Ketika dia wafat pengen dibuatkan masjid tanahnya. Mana hukumnya? Fatajibul wasiyatu fima idza kana al-insan haqqun syar'i lillahi ta'ala. Yang pertama, ketika dia dalam bentuk sebuah ibadah dan ibadah tersebut sudah menjadi kewajibannya,
dan kewajiban tersebut dalam bentuk sebuah ikatan dalam pelaksanaan ibadah, dalam artian sudah menjadi kewajiban ikatan seperti haji ataupun dalam melaksanakan ibadah zakat, maka wajib ditunaikan wasiat tersebut. Ataupun dalam bentuk perjanjian yang dia laksanakan ataupun yang dia nazarkan, maka juga hendaklah ditunaikan kewajiban tersebut. Kemudian wasiat juga bisa masuk dalam kategori haram. Tuhramul wasiyah idza kanat bima harrama syar'i fi'li kal wasiyatu bil khamar. Tapi juga ada wasiat-wasiat yang haram untuk dilaksanakan, seperti ketika mewasiatkan dalam bentuk benda-benda yang diharamkan. Aku mewasiatkan, nah age ketika aku sudah wafat, aku wasiatkan untuk keluarga kita gudang miras itu haram. Ya, karena segala hal yang berhubungan dengan haram, maka muqaddimuhu wa ta'khiruhu, awal dan akhirnya itu merupakan bagian dari keharaman. Au infaqu fi masyari'i mu'dhihi la akhlaqil ammah, atau yang memudaratkan orang lain itu juga diharamkan. Wa wasiyatu ma'a hurmatihal batilah la tunafiz. Ini haram dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Ada juga ibahah. Ibahah itu apa? Berwasiat kepada lis-sadiq, untuk kawan, boleh. Auli ghani lam yusafa bila ilmi aw salah aw silah, ketika ada seorang guru kepada murid, seorang murid kepada guru, boleh berwasiat. Fa inna wa fil wasiyati ilaihi malbir wasilatul kana wasiyatul mandubah. Kalau seandainya tujuannya untuk baik, aku berwasiat, itu ada anak didik aku berikan sebagian hartaku untuk sekolah dia, maka itu menjadi sebuah hal yang sunnah. Aku berikan wasiat kepada temanku, hartaku sejumlah kurang dari sepertiga hartanya, untuk supaya dia berdakwah, maka itu masuk dalam hal sunnah juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya rukun. Nah, ini yang paling penting, Pak Bu. Rukun di dalam melaksanakan wasiat. Kalau seandainya kita ingin melaksanakan wasiat, maka harus terpenuhi rukun ataupun pondasi inti di dalam melaksanakan ibadah. Itu disebut dengan rukun. Ya. Yang pertama adalah musi. Bukan sungai Musi, musi. Musi adalah orang yang mewasiatkan. Ya. Kemudian musi lahu, yaitu yang diberi wasiat. Jadi yang memberi wasiat, yang diberi wasiat. Kemudian yang selanjutnya adalah al-musi bihi, ada barang yang diberikan. Kemudian yang keempat as-sighah, ada ijab dan qabul. Nah, ini ijab qabul termasuk hal yang paling penting. Jadi yang mewasiatkan ada, yang diwasiatkan juga ada, barang yang diwasiatkan juga ada, dengan sighah di dalam wasiat. Kalau dia bentuknya uang yang mewasiatkan ada, yang diwasiatkan ada, barang yang diwasiatkan juga ada, tetapi dia tidak menggunakan sighah ataupun ijab qabul wasiat, tak jadi juga wasiat. Saya menghibahkan barang ini, maka dia bukan wasiat, walaupun niatnya wasiat, karena dilihat dari segi ijab dan qabul. Nah, sekarang syarat musi, orang yang memberikan wasiat itu, Pak. Yang pertama adalah al-aqlu, jelas. Bukan ODGJ, Pak. Aku berwasiat bla bla bla, dijengok ODGJ, maka tidak usah diterima, tidak sah. Al-bulugh, sudah dewasa, sudah baligh. Ada budak kecil aku mewasiatkan, tidak sah di dalam pelaksanaan. Ikhtiar, fala tasihu min mukrah, tidak ada paksaan di dalam mewasiatkan. Wasiat kelah, Pak. Ya, cepatlah turunkanlah wasiat. Kalau aku tidak ngurusi bapak ketika tua terpaksa dia, maka tidak sah wasiat tersebut, Pak. Wasiatul mukrah la tasihhu wasiyatun min mukrah. Orang yang dipaksa itu tidak sah dalam melaksanakan wasiat. Al-hurriyah, bukan bagian dari budak ketika melaksanakan wasiat tersebut. Nah, itu termasuk rukun di dalam wasiat. Wa bina'un ala ma dzakar min syurutil musi fa inna tahsiyatul wasiyah, boleh. Dari sini dijelaskan berarti tidak ada syarat Islam, Pak, wasiat itu. Berarti boleh memberikan orang yang memberikan wasiat itu, contoh seorang bapak yang non muslim, punya anak muslim, dia memberikan wasiat untuk anaknya yang muslim, boleh, Pak. Karena tidak ada syarat pemberian wasiat itu harus dari muslim. Wa mahjur alaihi bisuffah li sihhatin ibaratihi wa ihtiyajihi li shawab ba'dal maut. Begitu juga dengan orang yang tidak pacak mengatur
hartanya, itu juga masih dibolehkan untuk berwasiat. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat bagi yang diberikan wasiat. Ini juga penting, Pak. Siapa yang bisa kita berikan wasiat ini? Apakah kita bisa memberikan wasiat kepada siapa baik? Yang pertama, ayakuna mimman yutasawwaru lahul mulk inda mautil musi. Wong yang diberikan itu ada, Pak. Fala tasihul wasiyatu lil mayyit. Memberikan wasiat kepada wong yang sudah mati duluan, tak baca. Awasiyatun lidabbah, memberikan wasiat kepada binatang. Zaman sekarang banyak, Pak, yang nyeleneh-nyeleneh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, ya. Kita termasuk umat muslim yang masih di dalam hal-hal yang sesuai dengan koridor keislaman. Adamul maksiyah. Wong yang kita berikan ini bukan ahli maksiat, Pak. Kalau ahli maksiat takut kita mewasiatkan, rupanya digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Tapi tadi boleh Pak orang kafir mewasiatkan kepada muslim, sebaliknya fala tasihu lil kafir bi'abdil muslim. Ya. Tidak boleh kita memberikan wasiat khususnya dalam hal masalah ibadah kepada orang non muslim. Kami mewasiatkan memberikan satu paket Al-Qur'an kepada orang kafir, maka tidak bermanfaat wasiat. Ayakuna muayyanan, yang diberikan wong yang diberikan wasiat ini jelas harus siapa. Intinya yang di rumah ini aku kasih wasiat siapa be itu. Ada baca. Siapa? Si A bin A aku berikan wasiat. Si B bin B aku berikan wasiat. Si C tidak aku kasih. Nah, misalnya. Jadi harus jelas wasiat. Ayakuna mawjudan indal wasiyatin fala tasihu li hamlin sayujad wala li masjidin sayubna. Yang diberikan wasiat juga harus ada, Pak. Aku nak memberikan wasiat kepada siapa? Kepada misalnya namanya Mahmud bin Muhammad. Mana? Masih janin. Dah baca, harus ada dulu wongnya. Aku nak memberikan wasiat, ku berikan untuk masjid A. Mana masjidnya? Baru peletakan batu pertama. Juga dah ini belum ada masjidnya. Sayubna, batu pertama, peletakan batu pertama belum. Maka itu juga tidak sah di dalam pelaksanaan wasiat. Kemudian surutul musibihi, itu cepat Bapak, syarat yang diwasiatkan ataupun bendanya. Nah, sekarang apa benda yang boleh diwasiatkan? Ayakunal bihi musibihi mimman yahilul intifa'u bihi, yang boleh dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan. Fala tasihul wasiyah bima yuhrimul intifa'u bihi ka'alatil lahwi wa kumar. Tidak boleh hal-hal yang bisa masuk dalam kategori kemaksiatan. Alat perjudian, alat-alat yang bisa menyebabkan kemaksiatan, maka tidak boleh diwasiatkan. Ayyakuna qabilan linnaqal fala yasil wasiyatu lil qisas, yang bisa untuk linnaqal, dipindahkan, diangkat, digunakan. Wala bihaqqi syuf'ah, ada juga mewasiatkan rumah, Pak, mungkin. Nah, rumah ini ada istilah dalam syariat Islam itu namanya syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Misalnya bapak punya rumah, Pak. Ini rumah bapak, ini rumah wong. Berdempetan, dindingnya ini tidak tahu punya siapa. Apakah punya wong ini, wong A, ataupun punya bapak. Maka dindingnya itu disebut dengan dinding syuf'ah. Misalnya di perumahan-perumahan lah, misalnya. Nah, itu maka tidak boleh disyuf'ahkan. Karena ngapa tidak baca? Itu harus ada pembahasan khusus di dalam pembahasan tersebut. Kemudian, ya, selanjutnya adalah ada hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal dibolehkannya dalam harta. Tasihu wasiyatu bil malil majhul kal hamlil fil batan wal laban fid dar'i. Boleh kita mewasiatkan yang belum jelas barangnya. Contoh, aku mewasiatkan susu di dalam perut sapi, itu boleh, masih ada karena mungkin wasiat itu kan berjalan ketika seorang sudah meninggal dunia, mungkin seiring waktu susunya tersebut agak diperas dan sebagainya. Kemudian dibolehkan wasiatu bi syai'in ma'dum indal wasiyah ka ayyusi bi samratin satuhdat, seperti buah yang pengen aku mewasiatkan kalau seandainya batang duren itu bentuknya berbuah, maka kuwasiatkan buahnya untuk si A, si B, si C. Boleh juga, Pak. Walaupun belum berbuah sekarang. Ya. Tasihul wasiyatu bil mubham. Tasihul wasiyatu bil manafi wadaha dan sebagainya. Kemudian, sighah. Ini yang paling penting, Pak. Sighah itu adalah ijab kubulnya.
Ya, jadi hendaklah antakunal wasiyah bilabzin sore au kinayah, boleh dengan menggunakan sore, aku mewasiatkan, atau dengan isyarat. Contoh dia udah baca mengungkapkan dikarenakan mungkin keterbatasan di dalam berbicara, maka dibolehkan menggunakan isyarat atau dibolehkan dengan kinayah. Aku memberikan barang ini, cuman aktifnya cuman age dulu setelah aku wafat. Nah, itu wasiat namanya. Aku kasih barang ini kepada si A, cuman age makainya ketika sudah wafat. Nah, memberikan barang ini, itu kan dalam syariat disebut dengan hibah, ataupun menginfakkan atau sedekah. Cuman ada embel-embel kata, age baru bisa dipakai setelah aku wafat. Nah, itu disebut dengan wasiat juga di dalam syariat Islam. Ya. Kemudian, hududul wasiyah. Nah, ini Pak yang paling penting. Batas wasiat itu mana? Yanbaghi lil musi yutlabu minhu nadaban alla yazid fi wasiyati an sulusi malihi. Pertama, jangan lebih dari sepertigo. Tidak boleh lebih sepertigo. Jadi seluruh harta yang ditinggalkan, misalnya dia seluruh punya harta, dinominalkan seluruhnya 1M. Maka tidak boleh mewasiatkan lebih dari 333 juta 300 sekian, 333 seterusnya. Intinya 33 sekian persen lah dari harta tersebut, sepertiga dari semiliar. Itu tidak boleh untuk diberikan. Kalau pacak lebih kurang dari hal tersebut. Ustadz mak mano dia ini punya ketika wafat, ketika dia masih hidup punya duit 1M. Kemudian ketika dia waktu wafat itu punya duit 2M. Dia mewasiatkan bahwasannya sepertiga, silakan sepertiga hartaku kuwasiatkan. Mana yang dihitung? Apakah ketika dia hidup mengatakan wasiat atau ketika akhir kehidupannya 2M? Di akhir kehidupan yang 2M itu yang sepertiga hartanya diwasiatkan. Kemudian ya tabirul mal inda mautul musila inda wasiyatihi. Harta seperti yang kami bilang ketika wafatnya, Pak ya, bukan ketika dia hidup. Sebaliknya, Pak, aku mewasiatkan tanah ini ya, atau mewasiatkan duit 1M. Ketika dia wafat sebelumnya itu bayar utang, Pak, katik duit. Maka tidak berlaku wasiat tadi itu karena tidak katik duitnya. Jadi dilihat harta tersebut ketika dia wafatnya itu, waktu wafat itu. Wa ya'tabiru sulusul mal ba'da wafa'id duyun muta'alliqatu bil malil mayyit aw zimmatihi. Jelas, Pak, tidak boleh wasiat diberikan kecuali seluruh hal yang berhubungan dengan pembayaran kewajiban seorang tersebut dibayarkan. Kemarin itu sudah membahas tentang masalah utang piutang. Bayarkan dulu. Pengurusan jenazah, bayarkan dulu. Beli tanah, kuburan, beli kain kapan dan sebagainya. Rupanya duitnya tidak cukup lagi setelah bayar utang. Berapa sisa 100.000? 100.000 itulah sepertiga dari yang boleh diwasiatkan, yang diberikan kepada orang yang kalau saatnya dia berwasiat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih panjang pembahasannya, Pak Bu ya. Pembahasan masalah wasiat. Insyaallah kalau seandainya menurut kami untuk sisa pembahasan ini merupakan pembahasan tambahan. Tapi apa yang kami jelaskan tadi itu merupakan pembahasan inti di dalam wasiat. Ala kulli hal, intinya Pak, kita ada opsi Pak untuk memberikan harta itu sebelum kita wafat, yaitu dengan cara hibah, dengan cara kita menginfak. Ada siko lagi Pak, wakaf. Wakaf itu hampir sama lah dengan hibah, cuman bedanya kalau wakaf itu tidak pacak, terserah uang yang diberikan wakaf tersebut, hibah tersebut untuk memanfaatkan. Kalau wakaf tidak sesuai dengan permintaan kita. Tapi intinya dalam keadaan hidup. Wasiat itu dalam keadaan hidup kita berikan, baru aktif ketika wafat. Kalau wasiat kalau waris itu yang membagikan adalah orang yang yang masih hidup dan harta yang ditinggalkan tersebut merupakan sisa dari hutang yang dibayarkan, wasiat yang ditunaikan, kemudian pengurusan berhubungan dengan jenazah itu juga sudah dibayarkan. Kalau baru diaktifkan yang namanya pembahasan masalah waris. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dah tadi pembahasan singkat dan menurut kami yang inti-inti di dalam pembahasan wasiat. Kalaupun ada yang pengen ditanyakan, Pak, ataupun ada permasalahan yang mungkin pernah terjadi, ataupun Bapak Ibu pernah menemukan hal-hal yang berhubungan dengan wasiat, bisa ditanyakan dan bisa kita sama-sama diskusikan. Ahlan, Pak Bu, kalau ada yang
pengen ditanyakan? Silakan. Atau pembahasan yang kemarin Pak Bu, masalah hibah, atau pembahasan yang lain masih berhubungan dengan pembayaran ataupun berhubungan dengan duit-duit di dalam masalah muamalat ini. Silakan Pak Bu. Kalau ada. Dan kalau pajak Pak, kalau Bapak pengurus masjid ataupun pengurus masalah keuangan Pak, jangan nian setiap duit yang masuk itu harus dikonfirmasi Pak. Karena ngapo setiap uang yang masuk, khususnya mungkin di masjid ataupun Bapak sebagai bendahara, itu peruntuhan ataupun peruntukannya itu bentuknya berbeda, pelaksanaannya berbeda, waktunya juga berbeda. Ya, masjid ini Pak setidaknya ada yang namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya hibah, ada wakaf, ada wasiat, ada zakat. Zakat ada dua, zakat fitrah, zakat mal. Itu berbeda galau Pak. Maka jangan disamakan. Kami agak heran ketika ada masjid yang satu paket intinya masuk ke dana masjid bagian bendahara. Zolim Pak. Zakat itu tidak boleh. Contoh zakat fitrah itu hanya bisa diberikan ketika selama di bulan Ramadan. Ya, dibagikan. Akhirnya ketika khatib naik mimbar. Zakat mal 1 tahun itu. Infak sedekah silakan untuk gunakan operasional dan segala kelancaran masjid. Wasiat bentuknya jangan diberikan, jangan diaktifkan ketika sudah wafat. Hibah silakan gunakan sesuai dengan permintaan. Wakaf tunaikan sesuai dengan permintaan dan harus dijaga. Aku berwakaf semen atau berwakaf kotak tempat Al-Quran. Maka Pak sampai kapanpun, sampai kita tidak ngurus lagi, sampai hancur masjid ini, kalau pajak itu tetap diadokan. Buruk Pak, itu benari lagi. Ya, apa namanya? Karena wakaf itu merupakan amanah yang diharapkan bagi seorang yang meninggal dunia supaya menjadi sedekah jariyah. Makna dari iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Ibnu Adam wafat, 3 hal yang ditinggalkan, diantaranya adalah sedekah jariyah. Makna dari sedekah jariyah itu adalah wakaf, itu Pak kata ulama. Jadi oleh karena itu pembahasan masalah wakaf itu harus benar-benar, insya Allah nanti kita bahas Pak mungkin setelah Ramadan, ya itu harus benar-benar di dalam pelaksanaan masalah wakaf. Oleh karena itu peruntukan di dalam permasalahan masalah keuangan itu harus benar-benar untuk dikelola dengan baik supaya kita tidak zolim. Tujuan kita untuk membantu, rupanya kita yang menyebabkan kezoliman diri kita dan memasukkan kita ke dalam kebinasaan. Ya. Silakan Pak kalau ada yang pengen tanya. Silakan Pak Haji. Ya, jadi itu bisa masuk ke dalam hibah, bisa masuk ke dalam wasiat. Jadi Pak kalau seandainya itu sighah dari segi apa namanya sighah ataupun ijab qabul yang tadi itu, aku berikan barang ini, cuman setelah wafat lagi, lajulah kepemilikan punya kamu. Nah, itu bisa masuk di dalam pembahasan masalah wasiat. Namun bisa juga Pak, masuk dalam kategori hibah. Ini aku berikan, mulai dari kuserahkan nah, barangnya ke kamu, lajulah. Cuman, bolehlah aku sesekali minjam. Nah, itu hibah Pak. Dan ini boleh. Yang pertama tadi tidak boleh. Karena tidak ada wasiat untuk anak. Tapi hibah kepada anak boleh. Misalnya contoh Pak. Memberikan HP. Aku kasih HP ini. Nah, lajulah. Oke, tapi aku ketika masih hidup ini bolehlah minjam sesekali untuk ini. Dalam makna, apa yang kita sebutkan itu adalah hibah. Artinya sudah kita berikan. Dengan ada korina ataupun kata-kata meminjam tadi itu. Seolah-olah hal tersebut, barang tersebut bukan lagi punya kita. Nah, kalau sudah aku wafat, lajulah, ajulah. Pakailah untuk kau selanjutnya. Artinya itu sudah menjadi hibah. Ya, walaupun ada embel-embel kata setelah wafat lagi pakailah oleh kau. Ya, karena makna dari akad yang pertama itu adalah hibah tadi itu. Dan itu boleh. Tapi kalau saatnya tidak ada korina ataupun kata-kata alamat tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah hibah, contoh, nah ambillah barang ini, agak setelah aku wafat, untuk kau sepenuhnya. Nah, baru itu masuk dalam kategori wasiat. Nah, ini yang tidak boleh Pak Haji.
Karena tidak ada yang namanya wasiat kepada anak. Ya, yang ada hibah kepada anak. Nah, hibah itu baru namanya hibah. Karena namanya hibah itu memberikan intiqalu at-tamlik, perpindahan kepemilikan ketika dalam fi halil hayat, ketika dalam keadaan hidup. Pak Haji masih hidup dan sudah dipindahkan kepemilikan. Cuman walaupun Pak Haji ngomong tidak minjam, tapi Pak Haji masih makainya, itu masuk dalam kategori hibah dan itu yang dibolehkan. Ya, tidak masalah Pak Haji. Cuman kalau saatnya tidak ada tanda yang menunjukkan itu keperpindahan kepemilikan, itu yang namanya masuk dalam kategori wasiat. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Karena ngapa Pak? Karena kalau sudah dipindahkan nama, Pak Haji, qadarullah mungkin dipanggil Allah, ribut akan. Ini kan tidak katik bukti kepemilikan dan sebagainya. Maka ini waris. Yang menuntut tersebut benar, itu adalah waris. Kalau tidak ada yang namanya wasiat di dalamnya. Hibah itu sudah masuk dalam hibah, Pak. Jadi hibah itu ditandai dengan tanda perpindahan kepemilikan tadi. Baik dari segi perkataan ataupun dari segi tulisan. Yang anak bapak Pak Haji tadi itu yang sudah memiliki KTP tadi sudah bisa dipindahkan kepemilikan, dibuktikan dengan tulisan, sedangkan yang kecil ini belum bisa, karena dari segi administrasi dan sebagainya belum bisa, cuman ada perkataan. Perkataan qaul, ijab dan qabul tersebut merupakan bukti bahwasanya harta tersebut sudah berpindah. Syaratnya Pak Haji apa? Kasihkanlah surat tanah dan sebagainya ke anak Pak Haji tersebut. Karena yang namanya hibah itu apabila bendanya belum diserahkan dan aku hibah kepada anakku, tiba-tiba bendanya belum diserahkan, maka fasakh al-hibah, maka hibahnya menjadi rusak alias tidak sah hibahnya. Maka mana efeknya? Menjadi warisan dia, ya, bukan menjadi wasiat. Atau boleh Pak, sebenarnya walaupun tidak diserahkan, ya Pak Haji memberikan, tapi kami simpan, bagaimana kamu jual ke? Tidak apa-apa. Tapi pemilikan itu sudah Bapak pindahkan dalam bentuk kitabah ataupun tulisan tadi. Itu hibah, Pak. Tidak masalah. Ya. Tidak apa-apa. Bahasa kasarnya kita minjam ke anak kita itu kan. Karena namanya bukan punya kita lagi. Kalau maaf kata Pak, mungkin na'udzubillah kita contohkan ke yang lain dalam keadaan yang sama. Nah, anaknya ini bentuknya luat mungkin dengan tuanya. Ambilnya surat tanahnya, jangan lagi tinggal di tempat ini. Ya. Maka udah kati hak lagi karena sudah tertulis dari segi perdata juga sudah menjadi hak sesuai dengan nama kepemilikan tersebut. Nah, jadi itu tapi tidak mungkin terjadi. Kami yakin Pak. Cuman dari segi syariat Islam itu sudah ditandai dengan hibah perpindahan kepemilikan dan itu dalam keadaan Pak Haji masih hidup. Itu tadi Pak, tidak terima kasih. Tapi ketika ditanya, apakah hukum tersebut sudah jadi? Yo sudah Pak. Kita tidak tahu, tidak baca dalam syariat Islam yang namanya hibah itu ketika sudah diberikan dan sudah ditandai dengan perpindahan kepemilikan dalam keadaan hidup, uang yang dikasihkan itu bentuknya sudah memiliki hak untuk mempunyai nama menggunakan harta tersebut. Waris lebih aman Pak, memang sebenarnya kalau ditanyakan lebih aman itu hibah itulah. Iya. Boleh hibah dengan syarat ketentuan di dalamnya. Boleh Pak. Hibah, sebenarnya ada pembahasan kemarin hibah itu Pak, yang tidak kami lanjutkan pembahasan. Ya, ada yang disebut dengan istilah al-uraqi dengan al-umari. Jadi, pemberian syarat tersebut ketika dalam keadaan kita takut. Memang keadaannya, kita tuh sebagai orang tua tidak pacak untuk memberikan wasiat kepada anak. Cuman kita masih butuh Pak. Maka apa? Berikanlah hibah tersebut. Cuman ada syarat ketentuan yang kita berikan Pak. Di dalam pelaksanaan
penyerahan hibah. Maka sehingga tidak terjadi yang namanya lah dikasihkan wong tua anaknya durhaka sehingga diusirnya wong tua. Cak itu. Ya. Boleh, Pak. Boleh. Yo, dalam artian Pak itu tadi kita dalam artian meminjam harta mereka, sebenarnya menguasai harta tapi dalam bentuk minjam harta tersebut. Cak itu. Karena yo bisa Pak kita membatalkan hibah tuh, bisa kita batalkan hibah tersebut kalau seandainya memang tidak terpenuhi syarat dan ketentuan ataupun ada hal-hal yang berhubungan dengan ya bisa. Ya. Jadi itu termasuk solusi Pak memang ya bagi mana Ustaz galak. Ya sudah, kalau seandainya memang tidak usah dihibahkan, biarlah wafatnya kita dalam keadaan kita tinggalkan harta, biarlah dia berseteruh sama dia setelah kita wafat. Ya. Awak? Tidak dosa Pak, yang dosanya itu yang ditinggalkan. Iya, yang ditinggalkan itu yang dosa. Kita tidak katik lagi urusan. Maka ya. Nah, tidak Pak. Agak kita waris itu Pak, agak kita bahas. Tidak, anak perempuan. Jadi cak ini Pak, ada warisan 10 orang dari kalangan laki-laki yang pasti mendapatkan warisan, ada 15 kalangan perempuan yang pasti mendapatkan warisan. Jadi jangan kira Pak, contoh kami wafat, Pak ya. Contoh kami wafat meninggalkan anak, istri, anak lanang, anak betino galo. Kemudian meninggalkan istri, meninggalkan saudara-saudara. Pak, saudara-saudara kandung tidak akan dapat warisan kalau anak kandung masih ada. Tidak dapat. Jadi cak mana solusinya? Itulah sering terjadi. Mak mana dia ni kayo, dek beradiknya ni miskin. Tapi dalam syariat Islam dia ni tidak dapat warisan. Cak mana? Wasiat yang berlaku. Agi aku mati, adik-adik ataupun saudara aku ni tidak dapat, maka diwasiatkan. Boleh. Adik kandung dikasih dengan syarat anaknya bentuknya ada. Kalau seandainya anaknya tidak katik, wong tuanya juga tidak katik, lo wafat galo, cuman istrinya, maka boleh ngasih saudara-saudara kandung. Ustaz, mertua mantu tidak katik hubungan mertua mantu, bisa galak mertua mantu ini ngurusi harta ini keluarganya yang wafat. Mertua mantu itu tidak katik hubungan, tidak katik urusan. Yang wajib, yang bisa diberikan wasiat, yang bisa diberikan warisan, anak kandung pasti dapat. Nak betino, nak lanang. Cuman pembedaan jumlahnya Pak. Beda. Tak kata dalam istilah Islam, aku anak paling tua paling banyak. Tak kata istilah. Atau di dalam adat Minang, kami juga sering ditanya, ada istilahnya itu wasiat besar, ada wasiat kecil, warisan besar, warisan kecil. Warisan besar itu yang diturunkan kepada anak wanita, secara turun-temurun. Nah, itu ada istilahnya itu Pak, di adat Minang itu. Mak mano? Itu adat, tetapi di dalam syariat berlaku hukum warisan ini. Istri pasti dapat, aman dak 1/8, 1/4. Laki kalau yang matinya istri pasti dapat, aman dak setengah, 1/4. Bapak ibu dapat, aman dak dapat 1/3, 1/6 ataupun dapat sisa. Mertua tak dapat. Saudara kandung bisa dapat kalau dak katik wong anak dan juga wong tua. Jadi tak seluruhnya Pak yang kita wafat tiba-tiba bagi waris kalau berkumpul keluarga. Ada yang tak bisa, tak dapat. Dia nuntut, dia zalim. Ya. Maka Ustaz, aduh Ustaz, ponaan dia ni nah. Ngurusi dia. Ketika dia sakit, wasiat diturunkan. Maka itulah solusinya bagi yang tidak mendapatkan warisan, dia mendapatkan wasiat. Bagi yang dia tidak mendapat, kalau dia sudah dapat wasiat, dan kalau dia sudah dapat warisan, maka tidak boleh mendapatkan wasiat. Bapak ibunya masih ada tak? Tidak, Pak. Warisan tidak dapat. Tak dapat. Ya. Jadi lil walidani wal aqrabuna bil ma'ruf. Ya, khusus bagi
kedua orang tuanya, dan kerabat. Kerabat di sini, Pak, Jalalain yang kita bahas kemarin, mahram. Siapa itu mahram? Saudara kandung, senasab. Ya, itu insya Allah kita bahas, Pak. Mungkin minggu depan kita bahas warisan itu, Pak. Siapa yang dapat? Karena itu tadi, Pak, masalah wahibah, masalah wakaf, dan masalah warisan. Warisan ini penting, Pak. Walaupun Bapak Ibu tidak memahami secara dalam nian warisan, setidaknya Bapak Ibu mempunyai tameng, Pak Bu, untuk bisa membantu mendamaikan, Pak Bu. Karena berhubungan masalah warisan ini, kadang tidak jingo mano saudara kandung, mano bentuknya bukan saudara. Ketika sebelum wafat bentuknya tidak peduli, sudah wafat peduli galo. Ketika bentuknya sebelum wafat ngaku saudara, tidak kenal, ketika sudah wafat keluarga dekat. Maka Allah sudah menentukan di dalam surat An-Nisa itu hitungannya secara pasti dan secara tegas siapa bayi yang mendapatkan, berapa ukurannya, dan siapa saja yang tidak bisa mendapatkan walaupun itu keluarga sedarah dan kandung. Itu di dalam pembahasan masalah wasiat. InsyaAllah nanti akan kita sama-sama bahas, Pak. InsyaAllah. Semoga sehat selalu kita sama-sama, Pak. Jadilah saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan wasiat ini, Pak Bu, tidak kami stopkan. Kalaupun masih ada pertanyaan di pertemuan yang akan datang, masalah hibah juga ditanyakan di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan sama-sama bahas dan akan sama-sama kita selesaikan kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa semoga apa yang kita sama-sama pelajari pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, Allah berikan manfaat, Allah berikan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu tersebut sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.